Sama-sama akan mengikuti ibadah penabisan kependetaan Guru Injil Harris. Prosesi akan dimulai dengan masuknya 6 pendeta peneguh, disertai dengan Guru Injil Harris dan Nyonya. Pada hari ini mari kita sama-sama boleh mengucap syukur karena kasih Allah yang besar di dalam kehidupan Guru Injil Harris dan keluarga. Juga kita merayakan mulianya panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kepada 6 pendeta peneguh, disertai Guru Injil Harris dan Nyonya, kami mempersilahkan untuk boleh memasuki ruang ibadah. Mazmur 115 ayat yang pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ratusan ribu, bahkan jutaan orang sudah melayani Allah selama gereja berdiri. Pada hari ini kita sama-sama akan menyaksikan peneguhan Guru Injil Harris menjadi seorang pendeta. Semua kemuliaan ini bukan baginya, tetapi bagi Allah kita yang mulia, yang menebus kita. Mari sama-sama kita pujikan mulia bagi Allah, Allah yang menciptakan, menebus, dan memuliakan kita sekalian. Anaknya jadi penebusan bagi kita. Anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapuskan dan basuh semua. Pujilah, pujilah. Interlude, overtune. Biarlah kebenarannya yang diajarkan pada kita boleh menjadi bekal di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Ia mengajarkanku. Ketika aku
ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Lukman Yonatan. Dipersilakan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan untuk ibadah kita di saat sore hari ini. Ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan dan kami kumandangkan, itulah kerinduan di dalam hati kami. Kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu mengagungkan Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan. Oleh karena kami melihat karya Tuhan yang besar di dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami di dalam sepanjang hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, di saat sore hari ini, hati kami melimpah dengan rasa syukur ketika kami melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan yang telah memanggil hamba-Mu, Guru Injil Harris, untuk boleh dapat melayani Engkau. Kami bersyukur di dalam kesetiaannya, mengikut, mengiring, dan melayani Tuhan. Hari ini beliau akan ditadbiskan ke dalam jabatan pendeta. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di dalam seluruh rangkaian ibadah kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kami memohon perkenanan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, menolong seluruh rangkaian ibadah pentadbisan bagi Guru Injil Harris ke dalam jabatan pendeta. Dan biarlah di dalam dan melalui seluruh ibadah ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkatilah setiap kami yang sudah datang. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam pimpinan dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Segenap jemaat dipersilakan untuk boleh duduk. Bukan yang kecil, bukan yang sisa, bukan yang jelek, yang diserahkan oleh Guru Injil Harris dan keluarga di dalam pelayanan. Tentu bukan cuma beliau, tapi setiap kita menyerahkan haruslah yang terbaik kepada Allah yang penuh kasih tersebut. Mari sama-sama kita pujikan kebaikan hidup yang telah kita terima kepada Allah yang kudus. Kita nyanyikan pujian serahkan yang terbaik, supaya sungguh hidup kita pun adalah penyerahan kepada Dia. Segala hal
banyak, besar dan indah. Kita juga berikan yang terbaik kepada. Serahkan yang terbaik padanya. Amat besar kasih-Nya, Bagimu ya disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungguh, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya. Tanpa masa mudamu, lengkapkan senjata ini, setia perang baginya. Sebuah pujian dari paduan suara GPM Beri Kemurnian akan menghantar kita ke dalam khotbah. Pujian tersebut adalah Gembala yang Baik, A Good Shepherd. I'm the good shepherd, my sheep hear my voice. Gently I lead them and call them by name. I'm the good shepherd. I'm the good shepherd, the gate for the sheep. Wolves are to steal them, but I will protect. I'm the good shepherd. I'm the good shepherd, I lay down my life. Freely I give it because of my love. I'm always with them. I'm the good shepherd. I'm the good shepherd, my sheep hear my voice. Gently I lead them and call them by name. I'm the good shepherd. I'm the good shepherd, the gate for the sheep. Wolves come to steal them, but I will protect. I'm the good shepherd. I'm the good shepherd, I lay down my life. Freely I give it because of my love. I'm always with them. I'm the good shepherd. Good shepherd. Firman Tuhan dengan tema Gembala yang beriman dan mengasihi Yesus pada sore hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nikanor. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, 我们感谢主， karena Engkau ada di tengah kami 因为你在我们当 dan 中， Engkau tidak akan meninggalkan 你 kami 从不离开我们， sampai akhir zaman. 一直到永远。 Kami tahu 我们知道， apapun yang terjadi 无论发生什么事， tidak lepas dari rancangan Tuhan. 一切没有逃过你的应 Termasuk 许， malam ini juga. 包括今天晚 Dan 上， tabisan hambamu Guru Injil Heris 我们要安利我们翁永生传道。
adalah bagian dari rancangan dan ketetapan Allah 一切都是在你的计划和典章 yang 中， Engkau telah lakukan 你行了， dan Engkau tempatkan hamba-Mu di sini. 你将你的仆人放在这里。 Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. 这个时候，我们要听你的话。 Kiranya Roh Allah bekerja lewat firman-Mu, 但愿主你的灵在你的话语当中动工， mengajar kami, 教导我们， menyatakan kesalahan kami, 责备我们， memperbaiki perilaku kami, 改善我们的行为， dan menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. 在你的真理中带领我们。 Berfirmanlah ya Bapa, 主啊，求你向我们说话， kami sedia untuk mendengarnya. 我们预备好的心来听。 Dalam nama Yesus, 奉耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告。 Amin. 阿门。 Firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes pasal 21. 今天讲到的经文是记在约翰福音21章。 Saya hanya membaca ayat 15 sampai 17. 我只念15节到19节。 Berbunyi demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 他们吃完了早餐，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。” Bagian firman Tuhan yang kita baca tidak bisa dilepaskan dari ayat 1 sampai dengan 14. 当然，我们刚才所读的经文，我们不可以离开从第1到11节。 Kisah di mana murid-murid dipimpin oleh Petrus mereka kembali ke Galilea setelah Yesus bangkit. 就是彼得带着其他的朋友、其他的门徒到加利利海那里钓鱼、抓鱼。 Pada sore hari ini adalah suatu kesempatan yang istimewa bagi jemaat GPMRI Kemurnian, khususnya Guru Injil Harris. 今天下午是我们本堂的先道堂信徒特别翁永生传道一个特别的一个下午。 Dapat dikatakan kesempatan ini adalah satu hal yang sangat bersejarah bagi Guru Injil Harris khususnya di dalam hidupnya. 当然，也可以说我们翁永生传道
今天它是一生有历史性的一个下午。 Bukan kebetulan, tetapi sudah menjadi rancangan dan ketetapan Tuhan baginya jauh sebelum ia dipanggil khusus menjadi hamba Tuhan. 其实这个不是偶然的，当上帝还没有呼召翁传道成为他的仆人之前，上帝已经为他定了这个计划。 Dalam rahasia Allah yang kekal, yang sulit terjangkau oleh pikiran kita, 当然，在人的思想里，我们真的不能够完全明白永恒上帝的奥秘。 bahwa setiap hamba Tuhan yang dikhususkan bagi tujuan kekalnya 就是对于每一个他分别出来的神仆， sudah dirancang oleh Tuhan bahkan sejak dari dalam kandungannya. 其实当他们还在他们的母腹中，上帝已为他们计划了。 Kita melihat kesaksian bagaimana Musa, Yeremia, dan Daud 我们可以看例子，就是从摩西、耶利米和大卫身上。 di dalam menjalani panggilan Tuhan, mereka sungguh yakin bahwa sejak di dalam kandungan Allah telah memilih mereka. 当他们服侍主的时候，他们很深信，当他们还在母腹当中，神已经呼召了他们。 Jadi bagi Tuhan tidak ada seorang hamba Tuhan yang dadakan tiba-tiba ada. 所以在神那里没有一个突然间或者忽然间出来的神仆。 Tidak ada hamba Tuhan yang tiba-tiba tampil, tiba-tiba nggak ada sejarah apa-apa, tiba-tiba ada. 他们没有什么背景，没有什么历史，忽然间出来。 Dan ini kita melihat fenomena saat ini begitu banyak hamba Tuhan yang tiba-tiba ada. 现在我们看现在的情况，有很多的神仆忽然间不知从哪里出现了。 Semua dalam rancangan dan ketetapan Allah dan melalui proses yang Allah sendiri kerjakan. 这一切都是有上帝的作为，借着一切的过程，也照着他的计划和典章。 Demikian juga Rasul Petrus 照样，彼得也一样， dipanggil dalam tugas penggembalaan bukan pilihannya dia. 其实上帝呼召他成为牧者，也不是他的选择， Bukan cita-citanya, 也不是他的愿望， tetapi pilihan dan cita-cita Tuhan bagi tujuan kekalnya. 乃是上帝为他永恒的目标的选择和期望。 Ia sudah dirancang dan ditetapkan Allah jauh sebelum Yesus menjumpainya di tepi danau Galilea. 当他还没有在加利利海岸遇到耶稣的时候，上帝已经装备好了，已经计划好了。 Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19 ini 约翰福音21章第1到19节， adalah kisah Yesus memanggil Petrus ke dalam tugas penggembalaan jemaat. 这里告诉我们主耶稣如何呼召了彼得成为一个牧者。 Dalam keseluruhan perikop ini, Yesus menggarisbawahi dua hal penting bagi gembala. 在这个经文里，耶稣强调2件一个牧者需要的条件， Dua hal yang wajib dimiliki oleh seorang gembala, 就是每一个牧者必须有的条件， yaitu kasih kepada Yesus 就是爱耶稣， dan taat kepada firman-Nya Tuhan Yesus. 也顺服主耶稣的话。 Konteks kisah ini adalah masa antara kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. 那么这件事发生是在主耶稣复活以后和升天以前的那个时期， Selama 40 hari 就是40天内， adalah di mana Tuhan Yesus tidak lagi setiap hari bersama mereka. 那个时候主耶稣没有和他们每天在一起， Hanya sewaktu-waktu datang menampakkan diri kepada muridnya. 那么主耶稣有时向他们显现，有时候也没有。 Menjadi misteri, murid-murid tidak tahu Yesus tinggal di mana. 所以呢，门徒也不知道主耶稣住在哪里， Yesus tidur di mana, Yesus makan apa, 耶稣在哪里睡，耶稣吃什么， dan sebagainya. 还有其他的问题。 Dalam masa 40 hari ini adalah masa penting bagi Yesus
那么这个40天对耶稣是非常重要的。 untuk melatih calon-calon gembala tetap mengasihinya dan taat padanya meskipun ia tidak kelihatan. 那么耶稣呢，要操练这些未来的牧者，虽然看不见耶稣，但是仍然能够爱他、顺服他。 Dan untuk melatih para calon gembala mengasihi dan taat kepada Yesus yang tidak kelihatan itu makan waktu. 当然要操练一个能够顺服和爱一个看不见的人，是需要时间的。 Tentu hasilnya mengejutkan kita. 那个它的结果使我们惊讶。 Meskipun Yesus mereka tahu sudah bangkit, 虽然他们知道耶稣复活了， tapi Petrus memimpin teman-temannya untuk kembali kepada hidup yang lama. 但是彼得却带着他的朋友回到他们以前的这业。 Mereka mengalami satu kebimbangan tentang kasih dan taat kepada Kristus. 那么他们对上帝的爱和顺服的心开始彷徨， Dan mereka mendapatkan sesuatu yang tidak pasti seperti itu. 他们好像不知道要怎么做。 Karena itu Petrus mengambil langkah memimpin teman-temannya kembali menjadi nelayan. 所以呢，彼得就主动带领他们回到去成为渔夫， Meninggalkan panggilan mereka. 就抛弃了神对他们的呼召。 Mengapa? 为什么呢？ Karena mereka belum mengerti dan belum terbiasa 因为他们还不明白，还不习惯 mengasihi dan taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan. 来去爱、来顺服那看不见的上帝。 Apalagi sebelumnya mereka sudah bersama setiap hari selama kurang lebih 3,5 tahun. 更何况以前3年半的时间， Dan mereka berjumpa ya secara fisik. 他们能够清楚看到耶稣每天和他们在一起。 Jadi perjumpaan Yesus dengan muridnya dalam tujuan pemulihan kasih dan ketaatan. 那么耶稣和他的门徒相见的目的呢，就是要恢复他们的爱和顺服的心。 Perjumpaan itu Yesus ingin memulihkan kasih mereka kepadanya dan memulihkan ketaatan kepadanya. 他要恢复他们对神的爱和顺服， Karena ada tugas yang utama yang telah Allah tetapkan buat mereka. 因为上帝给他们一个非常重要的圣工，Yaitu tugas penggembalaan. 就是去牧养。 Pertanyaan kita bagaimana Yesus memulihkannya? 现在问题是，耶稣怎么恢复他们呢？ Yang pertama di dalam memulihkan ketaatan. 第一，要恢复他们顺服的心。 Yesus masuk dari pintu kegagalan mereka. 那么，耶稣从他们失败的门进入。 Kalau kita gagal itu berarti Allah ingin kita lebih taat. 若是我们失败，就等于说上帝要我们更顺服他。 Yesus menjumpai mereka sedang gagal dan sedih di tepi danau itu. 耶稣遇见他们的时候，他们在这个湖边正在失败和伤心。 Dan bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? 耶稣问他：“小子，你们有吃的没有？” Dan mereka menjawab dengan jujur, tidak ada. 他们也是很坦白说没有。 Kemudian Yesus memerintahkan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. 后来呢，耶稣就命令他们把网撒在船的右边，就必得着。 Menebarkan jala di hari siang itu secara pengetahuan dan pengalaman tidak ada ikan. 光天化日的抓鱼，若是照着他们的经验和知识，一定打不到鱼。 Bahkan perintah itu pun adalah perintah yang mungkin tidak masuk akal. 可能他们觉得耶稣的命令很不合逻辑， Tidak mungkin ada ikan. 不可能抓到鱼。 Tetapi mereka tetap taat meskipun tidak masuk akal. 虽然他们想不通，但是他们还是顺服。 Dan hasilnya adalah mereka mendapat banyak ikan. 结果呢，他们抓到很多的鱼。 Pertanyaan, dari mana datangnya ikan itu? 现在问题，那些鱼从哪里来呢？ Mungkin mereka berkata, mengapa semalam di tengah laut kami tidak dapat apa-apa? 可能他们会问：
昨天晚上一整晚，我们打鱼怎么抓不到？ Padahal perahu kami sudah di tengah laut. 其实我们的船已经在深海里， Dan kami tahu di dalam laut itu banyak ikan. 我们知道那个时候海里很多鱼， Mengapa kami tidak dapat ikan? 为什么抓不到？ Kami sudah berpengalaman bertahun-tahun. 我们是有经验的渔夫， Bahkan sudah turun-temurun punya profesi sebagai nelayan. 我们一代传一代都是渔夫， Kami sudah tahu keadaan Danau Galilea. 我们非常清楚加利利海的情况， Kami tahu umpan yang tepat, 我们知道用什么鱼饵， cuaca yang baik, 好的天气， angin dan suhu udara yang cocok untuk menangkap ikan. 还有适合的风，还有温度来抓鱼。 Kami adalah pakar-pakar, 我们是专家， ya Dewan Pakar Perikanan di bidang kelautan di Danau Galilea. 我们就是加利利海和鱼的这些专家。 Mengapa kami tidak dapat satu ekor pun? 为什么一条鱼都抓不到呢？ Kenapa? 为什么？ Karena mereka sedang melangkah meninggalkan ketaatan pada Allah. 因为他们已经走向离开顺服上帝， Mereka sedang melangkah untuk meninggalkan panggilan Tuhan. 他们在走向他们离开上帝对他们的呼召。 Biasanya orang menyalahkan orang lain kalau gagal. 好多人失败呢，就怨别人， Tidak melihat dirinya khususnya ketaatannya. 他们不审查自己，特别顺服。 Pada waktu mereka taat, 当他们顺服， Tuhan memerintahkan ikan-ikan itu masuk dalam jala mereka. 上帝就命令这些鱼进入到他们的网。 Mereka dapat ikan di laut, 他们在海上得到鱼， juga dapat ikan di darat. 在岸上也是有鱼， Di laut dapat banyak ikan, 在海里得到很多鱼。 sampai di darat Yesus sudah siapkan ikan di darat. 因为在岸上，耶稣为他们预 Dan 备了 Yesus 鱼， berkata, mari makan. 因为耶稣为他们预备吃的， Itulah ketaatan. 这就是顺服， Itulah kuasa ketaatan. 这就是顺服带给我们的力 Melebihi 量。 pengalaman dan pengetahuan apapun. 你有什么知识，你有什么经验也好， Secara manusia tidak mungkin. 照人看来不可能， Tetapi bagi Allah, 但是对于上帝， ketaatan itu memberikan pintu yang besar bagi kelimpahan bagi anak-anaknya. 顺服为你开了这个恩典之门。 Yesus memanggil mereka untuk makan. 耶稣就叫他们来吃， Dan bukan ikan yang mereka barusan tangkap. 不是从他们刚刚抓到的鱼。 Karena itu lagu kerja buat Tuhan sungguh manis itu benar. 所以我们说，侍奉主是甜蜜的，是真的。 Kalau dia benar-benar didorong oleh ketaatan. 若是他真的顺服， Pelayanan tanpa ketaatan bukan manis. 如果你没有顺服的侍奉是不甜的， Itu membawa penderitaan bagi diri sendiri. 那么你就会带给自己痛苦。 Inilah yang pertama yang Yesus tekankan. 这就是耶稣强调的第一点。 Menjadi gembala yang pertama adalah ketaatan kepada Kristus. 你要成为牧者，第一要顺服耶稣。 Yang kedua, 第二， Yesus mau memulihkan kasih mereka kepadanya 耶稣要恢复他们对主的爱， melalui pintu kesuksesan. 就借着这个成功之门。 Petrus baru saja sukses. 彼得刚刚成功， Baru saja mereka melihat keajaiban dan berkat berlimpah. 他们看到奇妙的事发生，抓到很多鱼。 Bukan saja mereka sudah sukses, tetapi mereka sudah diundang makan dan perut kenyang. 不单单成功，他们被邀请来吃，吃得饱。 Ketika mereka sukses, perut kenyang, 当他们成功，肚腹也饱了， Allah menantang mereka untuk mengasihi dia. 那么上帝就挑战他们来爱他。 Biasanya sulit. 好多时候是很 Kalau 难做 kita 到。 sudah sukses, 当我们成功了， semuanya beres, 一切很顺利， ada, apa？ semua ada. 一切都有。 Dan Yesus memanggil, ayo apakah engkau mengasihi saya atau mengasihi suksesmu? 啊，后来耶稣就叫你来，你爱我，或是你爱你的成就呢？ Umumnya orang menjawab,
多数的人这样回答 Aduh, saya masih muda. 哎呀，我还年轻， Udah anak-anak dulu lah. 哎呀，小孩子先， Saya nggak mungkin meninggalkan kesuksesan ini. 我不可能放弃我这个成就。 Karena itu ketika Yesus ingin membangkitkan kasih kepadanya, 所以呢，当耶稣要眺望他们的爱， dia menantang Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka sukses dan perut kenyang. 就是当彼得跟他的朋友成功吃饱的时候，就挑战他们。 Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？ Tentu Yesus melihat murid-murid yang lain. 当然，耶稣也看其他的门徒， Karena Petrus pernah mengungkapkan seakan-akan dialah satu-satunya pribadi yang rela mati bagi Yesus. 因为彼得曾经对耶稣说，好像他就是唯一愿意为主死的人。 Sebelum Yesus disalibkan, Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. 当耶稣还没有被钉十字架之前，彼得曾经说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌 Kata 倒。” Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. 彼得也说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。 Ini juga kasih sebenarnya. ”其实这个也是爱， Tapi kasih semacam apa? 但是怎么样的爱呢？ Kasih untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari orang lain. 这个爱就要说我比别人强， Ini kasih yang bisa meruntuhkan panggilan hamba Tuhan. 这样的爱就会打碎了这个上帝的呼召， Melayani untuk mendapatkan nama. 因为他们服侍为了得到名声。 Melayani untuk menempatkan bahwa aku lebih daripada hamba Tuhan lainnya. 他们的侍奉好像彰显我比其他的仆人更好， Inilah kasih Petrus sebelum Yesus disalibkan. 这就是当耶稣还没有被钉十字架，彼得对耶稣的爱。 Tapi kali ini Petrus tidak mengatakan kasih itu. 但是这一次彼得没有这样说， Dia berkata, engkau tahu Tuhan. 他说：“主啊，你知道。” Apa artinya engkau tahu? 到什么意思呢？他说：“你知道。” Artinya aku sudah tahu belajar dari pengalaman kegagalanku. 就是说他已经从他的失败中学到了。 Dan aku memberikan kasih bukan kasih yang lalu, tapi ini kasih karena kebangkitanmu. 我不是给你我以前的爱，但是我给你这个复活的爱。 Karena kasih itulah 也借助这个爱， maka membawa konsekuensi kepada Petrus. 就带给了彼得这个后果。 Konsekuensinya ada dua. 他的后果有两个。 Yesus memberi dia tugas. 那么耶稣就给他一个这份， Jadi tugas itu adalah karena kasih kita kepada Kristus. 这个命令就是因为我们爱主。 Yesus akan berkata, kalau engkau mengasihi aku, 耶稣说：“你若是爱我， berilah dirimu untuk mengasihi domba-dombaku. 你就要将你的身体献上，爱我的羊。 Pelihara mereka, 你要牧养他们， beri mereka makan, 给他们吃， lindungi mereka. 保护他们。 Dan yang menarik di sini, 那么这里更吸引人的， panggilan penggembalaan pada ayat 15, 就是在15节， Yesus menekankan domba anak. 这里耶稣强调小羊， Jadi anak itu sangat penting bagi Yesus. 所以这个小羊对耶稣很重要。 Itu yang pertama. 这个是第一， Konsekuensinya Petrus menerima tugas dari Yesus. 这个就是彼得因为侍奉主的后果。 Yang kedua, 第二呢， Yesus memberi salib kepada Petrus. 那么主耶稣给了彼得十字架， Saya akan baca ayat 18 dan 19. 18、19节。 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到你不愿意去的地方。 Yesus bukan saja memberi salib kepada Petrus, 耶稣不单单给彼得这个十字架， tapi Yesus sudah kasih tahu cara Petrus mengakhiri hidupnya. 但是耶稣也告诉他以后的命。 Itu sebabnya saya katakan tidak ada satu hamba Tuhan yang tiba-tiba ada. 所以我告诉你们，没有一个神父是忽然间出现的。 Dari sebelum dia menyambut panggilan Tuhan sampai berakhir hidupnya, semua di dalam rancangan dan ketetapan Allah. 因为当他还没有被呼召，一直到他去世，一切都是在上帝的计划里。 Karena itu Filipi 4 berkata bahwa hamba Tuhan itu dianugerahkan kepada jemaat. 所以呢，腓立比书告诉我们，这个神仆人是上帝给信徒的恩典， Dihadiahkan kepada jemaat. 就是给信徒一个礼物一样。 Dan jemaat tidak ada pilihan. 信徒也没有选择， Kalau kita berkata, ini hamba Tuhan ini nggak cocok dengan saya. 你不能说，哎呀，这个神仆不适合我们。 Itulah bukti orang yang tidak mengasihi Yesus dan tidak taat pada Yesus. 这样的人就证明他是不爱、不顺服耶稣的人。 Menurut tradisi, 那么照着传统， Rasul Petrus mau disalib seperti Tuhan Yesus. 那个时候彼得将会像耶稣一样被钉十字架。 Di dalam kemartirannya, dia ingin supaya dia disalib terbalik. 那么他也盼望他能够被颠倒钉十字架， Kepala di bawah. 他的头在下面。 Karena kalau disalib seperti Yesus, 因为若他像主耶稣一样被钉十字 ia 架， merasa tidak layak 他 menjadi 觉 pengikut 得 Yesus. 他不配。 Yesus menutup dengan berkata, ikutlah aku. 以后呢，耶稣以跟从我来结束。 Tuhan Yesus ingatkan kepada Petrus, 主耶稣再一次提醒彼得， agar di dalam mengasihi dan mentaatinya, 就是在他顺服和爱耶稣的事上， engkau harus tetap menjaga jarak yang dekat antara dirimu dan Yesus. 那么他必须跟耶稣的关系亲近， Karena kedekatan itu 因为亲近的话， akan memelihara kasih kita kepada Kristus, 那么就会持守我们对基督的爱， akan memelihara ketaatan kita kepada Kristus 也能够保持我们对耶稣的顺服， dalam keadaan apapun. 无论在什么情况下。 Jadi bagi seorang gembala, 对于一个牧者， yang paling mendasar yang Yesus harapkan, 那么耶稣所盼望牧者最基本的， supaya dia menjadi hamba Tuhan yang layak, 使他能够成为配得成为牧者的人。 dua hal: 两件事： kasih kepada Yesus, 爱耶稣， taat kepada Yesus. 顺服耶稣。 Amin. 阿明。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Terima kasih firman-Mu. 主，我们为你的话感谢你。 Kiranya bukan hanya berbicara kepada guru Injil Harris, 但愿这些话不是单单讲给翁传道， juga berbicara kepada kami seluruh hamba-hamba-Mu, 也是对我每一个神父讲的， juga berbicara kepada seluruh jemaat Gepembri 也是向着我每一个先道堂信徒讲的， yang ikut bersama mengikuti ibadah ini, 就是今天参加这个聚会的， khususnya jemaat Gepembri Kemurnian. 特别是更穆尼安的信徒。 Roh Allah yang akan memelihara firman ini 上帝的灵会保守这个 dan 话， menggerakkan firman ini dalam hidup kami masing-masing, 来感动这个话能够在我们生活里， sehingga di tengah apapun kami tetap mengasihi Yesus 无论发生什么事，我们能够仍然爱耶稣， dan kami tetap taat sepenuhnya. 我们能够完全顺服他。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿明。 Bapak Ibu, kita bersyukur
berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika Guru Injil Harris masih muda, karya Allah di GPMBRI yang menjadikan dia percaya dan melayani Tuhan. Hari ini dia diteguhkan untuk terus juga berkarya bagi lebih banyak lagi jemaat untuk mengalami kasih Tuhan yang besar. Kita bersyukur karena gereja GPMBRI dijagai, bahkan dipakai sama Tuhan menjadi berkat. Mari sama-sama kita pujikan Kidung GPMBRI, karena Allah terus masih berkarya di dalam gereja kita. Upacara peneguhan kependetaan Guru Injil Harris akan dipimpin oleh Pendeta Hardi Varianto. Kami persilahkan. Pada hari yang sangat istimewa ini, biarlah kita mengikutinya dengan doa agar apapun yang kita lakukan nama Tuhan dimuliakan. Yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan sinode. Kepada Guru Injil Harris, silakan bangkit berdiri. Surat keputusan nomor 18, garis miring BPM Sinode, garis miring GPMBRI, garis miring Romawi 9, garis miring 2021, tentang pentahbisan dan peneguhan pendeta di lingkungan Sinode Gereja Pemberita Injil. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Pemberita Injil membaca surat permohonan Gereja Pemberita Injil Jemaat Kemurnian nomor 91 garis miring GPMBRI garis miring JKT garis miring Romawi 4 garis miring 2021 tertanggal 12 April 2021 tentang permohonan pentahbisan pendeta. Menimbang bahwa sesuai dengan perkembangan gereja dan kebutuhan tenaga pelayanan di lingkungan Gereja Pemberita Injil Jemaat Kemurnian, maka dipandang perlu untuk mentahbiskan Guru Injil Harris sebagai pendeta di lingkungan Gereja Pemberita Injil. B. Bahwa Guru Injil Harris telah lulus dari sekolah teologi. C. Bahwa Guru Injil Harris mempunyai komitmen yang teguh dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. D. Bahwa Guru Injil Harris mempunyai sikap pelayanan yang positif, bertanggung jawab, rendah hati, dan bersedia untuk belajar. Mengingat Tata Dasar dan Tata Laksana Gereja Pemberita Injil bab
5 Romawi pasal 9 ayat 1 dan 2. B. Keputusan rapat Dewan Pendeta Sinode Gereja Pemberita Injil pada tanggal 26 Mei 2021. C. Keputusan rapat Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Pemberita Injil pada tanggal 26 Juni 2021. Memutuskan menetapkan. Pertama, menerima permohonan pentahbisan dan peneguhan Guru Injil Harris sebagai pendeta di lingkungan Sinode Gereja Pemberita Injil Jemaat Kemurnian. Kedua, sebagai seorang pendeta dan selama masa jabatannya, Pendeta Harris adalah anggota Gereja Pemberita Injil. Ketiga, mewajibkan kepada Pendeta Harris untuk mengelola segala urusan gerejawi, menggembalakan jemaat, menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan dan menafsirkan Alkitab dengan benar. Keempat, melakukan pelayanan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus, melaksanakan peneguhan sidi, memimpin upacara pemberkatan nikah, upacara kematian dan pemakaman, pelawatan jemaat, mendoakan dan memohon berkat Tuhan atas jemaat. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian keputusan ini dibuat. Kiranya Pendeta Harris menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pendeta sebagaimana yang telah diatur di dalam tata dasar dan tata laksana Gereja Pemberita Injil. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memimpin perjalanan kehidupan dan pelayanan Pendeta Harris. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2021. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Pemberita Injil. Ketua Pendeta Hardi Varianto, Sekretaris Pendeta Rosihan A. Sandak. Demikianlah pembacaan surat keputusan sinode. Saat ini kita akan mendengarkan pernyataan ikrar pendeta. Saya berjanji setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan gerejanya, serta yakin bahwa Tuhan memanggil saya menjadi pendeta guna melaksanakan amanat agung Tuhan, serta menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya berjanji dan bertekad dalam menjabat sebagai pendeta akan menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan dan memajukan gerejanya dengan semangat yang berkobar-kobar memberitakan Injil Kristus. Saya berjanji dan bertekad untuk berpadanan dengan firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi teladan bagi umat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saya berjanji menerima pimpinan dari kepemimpinan tingkat atas dalam struktur Sinode GPMBRI serta mematuhi keputusan-keputusan Sinode dan tata dasar tata laksana GPMBRI. Demikianlah pernyataan ikrar pendeta. Saya persilakan untuk Guru Injil naik ke pentas dan kemudian persiapkan untuk menerima berkat. Silakan berlutut. Kepada hamba-hamba Tuhan saya undang bersama-sama. Ya Allah kami yang kudus, Bapa yang Maha Kasih, Engkau membangun gerejamu melalui Roh Kudus. Engkau memelihara gerejamu melalui hamba-hamba yang Engkau pilih dan yang Engkau utus untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran-Mu
untuk melaksanakan sakramen-sakramen kudus dan untuk menggembalakan domba-dombamu. Ya Tuhan, kiranya pada saat ini Engkau berkenan menerima guru Injil Harris yang akan kami tabiskan menjadi pendeta. Kiranya Engkau Allah mengeruniakan kepadanya hikmat bijaksana dari sorga yang berlimpah-limpah, penuh dengan Roh Kudus, iman yang teguh, agar ia dapat melayani Engkau setia sampai mati. Sehingga ketika Gembala Agung kembali, ia bisa menerima mahkota kehidupan yang tidak akan musnah. Demikianlah kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pendeta Harris, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam penderitaan, dan tekun di dalam berdoa. Penyerahan Alkitab. Alkitab ini adalah firman Allah. Teruslah memberitakan firman Allah dan jadikan dia sebagai pedoman dalam setiap kehidupan. Penyerahan perangkat perjamuan kudus. Kiranya buah dasar sakramen suci ini boleh dipakai sebagaimana mestinya. Kiranya pelayanan Pendeta Harris diberkati Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Penyerahan sertifikat. Surat keputusan ini mengingatkan dapat dilaksanakan dengan senang hati dan dengan penuh tanggung jawab, Tuhan Yesus serta dan mengerti. Kepada Ibu Pendeta, silakan mendampingi. Dengarkanlah petunjuk dalam pelayanan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Aku menasihatkan para panatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang akan dinyatakan kelak,
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang kedua, Timotius pasal 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah, tegurlah, dan nasihatkanlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kasihilah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Silakan menghadap ke jemaat. Sidang jemaat sekalian dan pendeta Harris, lihatlah di depanmu. Inilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Layanilah mereka, gembalakanlah, dan tuntunlah mereka, serta doakan mereka dengan kasih dan dalam kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pendeta yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Dukunglah mereka, doakanlah mereka, seperti Hur dan Harun yang menopang Musa, agar pendeta Harris dapat melaksanakan tugas pengembalaan pelayanan jemaat dengan baik dan benar. Warta jemaat. Dengan kemurahan Tuhan, pada hari ini, atas nama Sinode Gereja Pemberita Injil, saya mewartakan bahwa Guru Injil Harris dengan resmi menjadi pendeta Gereja Pemberita Injil lingkungan Sinode, khususnya Gereja Pemberita Injil Kemurnian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sambut tepuk tangan. Jemaat dipersilakan duduk dan Ibu Pendeta dipersilakan kembali ke tempat. Sebuah pujian dari Persekutuan Lingkungan Jelambar akan mengiringi nanti setelah ini Guru Injil Pendeta Harris ya akan menyampaikan nazar dan tekadnya. Sebuah pujian berjudul Segenap Hati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Ia yang sudah menciptakan saya, Ia yang sudah menyelamatkan saya, Ia yang sudah memanggil saya, dan hari ini mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar kepada saya. Dengan kesadaran bahwa kependetaan bukanlah sebuah jabatan, kependetaan bukanlah sebuah profesi, tetapi kependetaan semata-mata adalah sebuah panggilan dari Tuhan, Sang Kepala Gereja. Maka saya bernasar dan bertekad akan melayani Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab ini seumur hidup saya. Akan setia mengikuti Dia dan taat kepada perintah-Nya di dalam kehidupan saya. Dan saya bernasar dan bertekad akan menggembalakan domba-dombanya dengan ketulusan hati dan akan menuntun domba-dombanya dengan kecakapan tangan. Kiranya Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab ini memampukan saya, dan kiranya jemaat boleh mendoakan saya dan keluarga dapat melaksanakan hal yang Tuhan telah percayakan. Demikianlah nasar dan tekad saya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah penabisan pendeta pada hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru setiap hari, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam hati setiap kita, menyertai kita sekalian dalam setiap kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada malam hari ini, kata sambutan akan disampaikan oleh Majelis Jemaat GPMBRI Kemurnian diwakili oleh Diaken Alwi Setiawan. Kami persilahkan. Sudah hampir 18 bulan ya nggak di mimbar ini lagi. Hati ada sedikit gentar ya. Oke, kepada yang terhormat para pendeta, guru Injil, penatua, diaken dan segenap jemaat GPMBRI, dan juga undangan yang hadir di sini maupun yang mengikuti di tempat
tempatnya masing-masing. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pendeta Harris bukanlah pendeta dadakan, juga bukan pendeta yang tiba-tiba jadi pendeta. Saya ini dan sebagian besar jemaat di GPMBRI Kemurnian sudah mengenal saudara Harris sejak dia kelas 5 SD. Di tahun 90-an ya, mungkin ya mesti ya. Waktu itu dia datang mengikuti sekolah minggu di sini. Saudara Harris ini dibaptiskan di GPMBRI Kemurnian. Tahun 1996 dia masuk STTAA. Sorry. Saudara Harris dibaptis di GPMBRI Kemurnian tahun 1996 dan masuk ke STTAA tahun 2005. Sesudah lulus sempat melayani sebagai mahasiswa praktek di tempat lain beberapa saat. Dan akhirnya berlabuh kembali dan melayani di GPMBRI Kemurnian ini. Tahun 2012, saudara Harris menikah dengan guru Injil Atalia Tamrin. Di GPMBRI Kemurnian juga dikaruniakan 2 orang putri. Dan sepasang suami istri ini tetap meneruskan pelayanannya di gereja ini. Jadi bukan dadakan, juga bukan tiba-tiba jadi musuh. Kita sangat mengenal saudara Harris ini. Jadi pendeta Harris ini boleh dibilang asli, tulen, otentik, original orang GPMBRI Kemurnian. Dalam Zhongwennya kita boleh bilang tao titi, xian dao tang de ren. Okay. Dan segenap jemaat GPMBRI Kemurnian dan majelis dengan sukacita menyambut saudara Harris ke dalam jabatan pendeta. Kami semua yakin hal ini akan memperkuat pelayanan pastoral dan pengembalaan jemaat GPMBRI Kemurnian, khususnya dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus dan pemberkatan nikah. Semoga ke depan pendeta Harris dapat menggembalakan kita semua menjadi lebih baik dalam pelayanan maupun keimanan. Selamat ya pendeta Harris dan Umuse, mesti panggil Umuse sekarang. Bukan Cuantau lagi. Nah, Umuse, jayo, kita orang pasti dukung ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kata sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari BPM Sinode GPMBRI, Pendeta Nikanor. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita senang, bahagia, sukacita, walaupun gara-gara masker ini wajahnya serius semuanya kelihatan. Senyumnya tidak nampak ya, tapi saya tahu kita sukacita. Saya mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode mengajak kita untuk memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan karena hari ini Allah telah mengaruniakan satu orang lagi, hambanya yang dikhususkan untuk menggembalakan jemaat GPMBRI, khususnya di Kemurnian. Kita harus bersyukur, inilah kepedulian Allah bagi kita. Sebagai gereja pemberita Injil, di tengah situasi apapun,
Allah tidak akan meninggalkan kita, dan kita pun tidak akan gentar, karena tugas kita adalah menyelamatkan siapapun yang ada di sekitar kita. Mengucapkan selamat kepada Pendeta Harris bersama semua. Juga mengucapkan selamat kepada seluruh majelis jemaat GPMBRI Kemurnian. Allah berkata bahwa siapapun dia hamba Tuhan, itu adalah anugerah bagi jemaat itu sendiri. Badan Pekerja Majelis mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran perwakilan dari PGLII pada sore ini, Bapak Pendeta Tommy, kalau nggak salah ya, Bapak Tommy. Maaf ini karena masker kita itu harus melihat secara tajam, benar apa enggak gitu ya. Terima kasih Pak yang telah mewakili PGLI Nasional. Satu kehormatan buat kami, khususnya Sinode GPMBRI. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran perwakilan dari PGTI. Ini juga rekan Bapak Pendeta Peldi. Terima kasih banyak Pak atas perhatian dan kehadirannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perwakilan dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Ya, ini juga rekan Bapak Pendeta, baru saja dihabiskan juga sebagai pendeta. Ya, Bapak Hendro, terima kasih Pak untuk perhatian kehadirannya. Dan kita sebagai GPMBRI, masa-masa pelayanan kita pasti akan berakhir. Masa anugerah itu pasti akan berakhir. Karena Yesus berkata, ketika engkau melihat tunas, ya, tunas pohon itu menunjukkan tentang bangkitnya Israel. Artinya selama 2000 tahun Israel itu disingkirkan. Karena itu masa bagi gereja. Tapi ketika Israel kembali, berarti masa gereja itu akan segera berakhir. Masa anugerah. Tapi belum berakhir. Sebagai gereja pemberita Injil, marilah kita tetap bersatu. Supaya persatuan itu mendorong Injil terus diberitakan. Itulah doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Meskipun kita belum bisa pergi memberitakan Injil, tapi persatuan kita di dalam doa, itu adalah pelayanan kita bagi dunia. Persatuan kita di dalam doa adalah satu panggilan kita supaya seluruh GPMBRI merindukan keselamatan bagi dunia. Kiranya waktu yang ada, kita seluruh hamba Tuhan dan jemaat GPMBRI tetap bersatu memandang dunia sebagai ladang kita. Demikian Tuhan memberkati kita. Mewakili Majelis Jemaat GPMBRI Kemurnian serta BPMS GPMBRI, kami kembali mengucapkan terima kasih untuk kehadiran daripada pengurus PGTI, PGLII, serta juga pengurus sinode, gereja-gereja sahabat, dan juga STT sahabat. Terima kasih untuk kehadirannya, baik yang on-site maupun yang online. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran daripada Majelis Jemaat GPMBRI se-Indonesia dan juga yang Kemurnian, yang on-site maupun yang online, serta yang telah memberikan tanda kasih bagi peneguhan Pendeta Harris. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kepada jemaat sekalian, demikianlah